Itu salah satu yang perlu kita pahami, prinsip di dalam mempelajari Tritunggal adalah prinsip misteri. Kenapa prinsip misteri? Oleh karena doktrin ini adalah yang melampaui rasio, ya melampaui rasio, dan ruang lingkup rasio kan 3. Di bawah rasio itulah semua materi, selevel rasio manusia sesamanya, dan di atas rasio adalah Allah penciptanya. Jadi prinsip ini perlu kita pegang, yaitu misteri. Karena Allah itu melampaui rasio, maka tidak akan mungkin dimengerti secara sempurna. Makanya dalam doktrin Tritunggal yang perlu kita pahami adalah bahwa Allah itu knowable, but not understandable. Ya, saya ulangi, dia knowable, dapat dikenal, tapi dia tidak bisa dikenal secara sempurna atau dimengerti secara sempurna. Bahkan doktrin ini kan sudah ribuan tahun jadi perdebatan dan bahkan menjadi alat untuk menyerang kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini unik. Doktrin ini unik karena apa? Hanya di dalam kekristenan dan di Alkitab aja yang mengajarkannya. Di luar itu tidak ada. Dan tolong teman-teman pahami, kata Tritunggal secara letterlet tidak ada di Alkitab, karena kata ini pertama kali dilontarkan oleh Bapak Gereja Agustinus, ya. Bapak Gereja Tertullianus, maksud saya Bapak Gereja Utara, ya. Baik. Itu yang pertama. Dalam hal ini teman-teman yang kita pahami formulasi one essence, ya, satu natur, satu esensi, satu substansi dengan 3 pribadi. Perkataan prinsip ini muncul tahun 300-an. Karena itu menjadi sebuah perdebatan teologis. Karena itu menjadi persoalan bagi kita adalah, mari kita belajar dari sejarah. Yang saya katakan sejarah seperti ini. Semua pada masa Yesus pertama kali yang percaya kepada Kristus itu, semua berlatar belakang Yahudi. Karena itu mereka berpegang teguh kepada prinsip monoteisme. Allah itu Esa, tidak ada yang lain. Ini kokoh. Makanya dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu jelas ditekankan. Allah itu Esa. Tetapi menjadi perdebatan adalah ketika diajarkan waktu Yesus datang dengan klaim dia anak Allah, atau anak manusia juga kadang disebut, dia Tuhan, maka muncul perdebatan ini. Artinya yang diselamatkan itu harus percaya dan mengaku Yesus Tuhan. Baru sejak Pentakosta muncul lagi, yaitu apa? Pengakuan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Ini menjadi sebuah fakta sejarah, gitu ya. Jadi itu fakta sejarah. Jadi saya ulangin ini. Semua orang Yahudi yang berpegang kepada Perjanjian Lama mengklaim monoteisme murni, betul-betul murni, dan memang kita pun tetap berpegang monoteisme murni. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, ini kan berarti ada 2 pribadi Allah jadinya. Padahal Allah kan satu. Ketika Roh Kudus Pentakosta, maka 3 gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Meskipun sebenarnya sejak kekekalan atau dalam Perjanjian Lama, kepribadian Allah itu kan disebut dengan majemuk, gitu ya. Baik, yang pertama mari kita bahas tentang Allah yang Esa, gitu ya. Jadi ini sebuah hal yang perlu ditekankan supaya kita tidak terjebak kepada politeisme. Makanya teman-teman, kalau kita belajar Tritunggal, selain dia tadi misteri, prinsip misteri, yang kedua prinsip bahwa ini doktrin yang unik, yang ketiga baru kita masuk kepada sebuah hal yang kita pegang teguh. Allah itu Esa, tidak pernah 2. Allah itu Esa, ya. Baik. Maka setelah konsep monoteisme Allah Esa, ada juga pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, the Lordship of Christ.
Ya, jadi semua orang percaya mula-mula itu mengaku dan menyembah bahwa Yesus adalah Tuhan. Baru juga dikatakan pada saat yang sama itu juga ada sebuah hal yang dipegang oleh teguh oleh para pengikutnya, yaitu mereka membedakan Yesus dengan Bapa. Maka dua pribadi ini menjadi sesuatu yang diakui sama-sama Allah. Oke. Maka ada pemakaian istilah Bapa dan Anak. Baik. Tetapi juga saat Pentakosta ada pengakuan tiga pribadi yang adalah Allah. Itu, yaitu yang satu hal. Oke. Karena itu saudara, dalam konsep ini maka kita memunculkan beberapa pandangan Tritunggal pada abad pertama. Jadi ada kelompok sangat menghindari bahaya mempertahankan keesaan, maka mereka melepaskan ketritunggalan. Hal ini menekankan pada ajaran bahwa Allah adalah Esa, sehingga sebutan Bapa, Anak, dan Roh seakan-akan dipandang sebagai sifat Allah saja. Disinilah muncul misalnya pandangan yang berkata, kalau di rumah dia Bapak, di kantor dia ini, di jalan dia ini, gitu loh kira-kira. Ya. Makanya ada orang berkata bahwa Allah itu menyatakan dirinya sebagai Bapa sejak penciptaan, Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus sejak inkarnasi, dan Allah menyatakan dirinya sebagai Roh. Itu yang disebut dengan modalisme. Yang kedua, menghindarkan bahaya mempertahankan ketritunggalan, sehingga mereka melepaskan keesaan. Ini menekankan pada perbedaan antara Bapa, Anak, dan Roh, sehingga ketiganya berdiri sendiri, ya, tanpa ada sebuah keesaan. Ini mempengaruhi para teolog pada abad pertama. Oke, siapakah itu? Yang pertama misalnya Praxeas. Oke, dia berkata bahwa Tuhan Allah adalah Roh dan seterusnya. Jadi ada patripasianisme, tapi ada juga memegang Allah yang Dwitunggal. Jadi menarik ini, abad pertama udah muncul ini dan sekarang muncul di Indonesia. Ada kelompok di Indonesia tidak mengakui Tritunggal, tapi mengakui Dwitunggal. Gitu. Itulah poin yang ketiga. Jadi Tuhan dalam Yesus adalah perbedaan antara daging dan roh Bapa, atau Bapa dan Anak sama dengan roh dan daging, atau Kristus dan Yesus pribadi yang satu. Itulah kedwitunggalan, gitu ya. Itu juga sekarang berkembang. Bahkan kalau di Amerika ada namanya sebuah teologi oneness, gitu ya. Jadi mereka mengatakan Yesus itu Bapa, gitu. Ya, Roh Kudus itu juga adalah Bapa. Jadi semua namanya pribadi Tritunggal itu semua Yesus. Nah, itu juga oneness, ya. Baru Sabellianisme, ini banyak berkembang sampai sekarang pun ini banyak dipegang oleh orang tertentu. Ya, tadi yang sudah saya katakan pada penciptaan alam semesta dia Bapa. Baru Arianisme. Arianisme tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dia ciptaan tertinggi. Roh Kudus juga bukan Tuhan, tapi ada ciptaan berikutnya. Maka Arianisme lah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, yang dipegang oleh saksi Yehova atau mempengaruhi saksi Yehova. Jadi saksi Yehova dipengaruhi oleh Arianisme yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, tapi dia adalah ciptaan tertinggi. Oke? Baik, baru Paulus dari Samosata, Allah hanya dipandang dari satu pribadi, jadi dibedakan antara logos dan hikmat di dalam diri Nabi dan di dalam diri Yesus. Hanya bedanya, logos dan hikmat di dalam diri Yesus lebih tinggi atau lebih besar atau bersifat kekal, tapi bara Nabi itu bersifat sementara. Ya, jadi hanya dalam diri Yesus berdiam hikmat Allah, itu yang disebut dengan prinsip Tritunggal mereka. Origenes itu prinsipnya seperti ini. Ya, mereka menekankan kepada sebuah apa yang disebut dengan subordinasianisme. Jadi Allah Esa sebagai lawan dari yang banyak. Jadi ini beberapa pandangan aja. Saya akan skip ini cepat, ya. Terus gimana pandangan Alkitab? Itu pandangan semua yang salah. Yang tadi itu semua salah. Oke. Istilah atau perkataan Tritunggal tidak ada tertulis dalam Alkitab, tapi doktrin ini adalah satu doktrin pewahyuan. Teman-teman, kalau
pewahyuan artinya God reveals himself. Jadi Allah menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya dengan demikian. Ya, dengan cara demikian maksud saya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh, tapi satu Allah dengan tiga pribadi. Dan Allah menyatakan demikian akan dirinya. Jadi sesuatu yang diklaim bahwa Allah adalah Esa, tetapi terdiri dari tiga pribadi. Ini pandangan Alkitab. Maka apa artinya Tritunggal? Allah yang Esa beroknum tiga, tapi tidak campur baur satu dengan yang lain. Oke, saya ulangi. Esa Allah itu tiga pribadinya dan tidak campur baur satu dengan yang lain. Dan artinya terpisah. Oke, Allah yang Esa memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Tiga oknum, tapi satu Allah. Tiga-tiganya tidak terpisahkan satu dengan yang lain, namun berbeda. Kenapa tidak terpisahkan? Dalam artian tidak terpisahkan karena mereka dalam satu natur Allah dan sama-sama Allah dan Allah satu, tapi memang berbeda. Karena Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa gitu ya. Itu. Jadi Bapa dan Anak dan Roh di mana setiap pribadi adalah sungguh-sungguh Allah, tetapi hanya ada satu Allah meski ada tiga pribadinya. Oke, bagaimana formulasi Tritunggal? Ya, dalam hal ini ada beberapa pandangan. Kita tidak perlu bahas ini terlalu luas, tetapi yang penekanannya adalah soal bahwa prinsip satu ousia, satu esensi, satu substansi, tetapi di dalam tiga pribadi, hipostasis. Jadi ketiga realita yang independen ini dikatakan memiliki keinginan yang sama, natur yang sama, esensi yang sama, meskipun setiap pribadi itu berbeda di dalam tindakan. Jadi ini kalau kita perhatikan dalam prinsipnya. Karena itu saudara, prinsip di dalam hal ini, Bapa melahirkan anak, anak dilahirkan, roh keluar. Tetapi kalau kita perhatikan dalam konsep ini, ketika anak pribadi kedua keluar atau katakanlah lahir dari Bapa, maka bukan berarti Bapa lebih dahulu daripada anak. Dan ketika roh keluar dari Bapa dan Anak, bukan berarti bahwa Bapa dan Anak lebih dahulu daripada Roh Kudus. Ya, ini adalah sebuah namanya subordinasi untuk urutan. Ya, bukan dengan prinsip bukan subordinasi esensi. Artinya Bapa dan Anak tetap sama, ilahi, meskipun sepertinya dalam urutan waktu dibuat berbeda. Tapi sebenarnya sejak kekekalan ketiga pribadi itu telah ada. Ya, ini kalau kita perhatikan. Terus gimana? Inilah bahasa yang disebut dengan istilah antropomorfisme untuk bisa dipahami oleh manusia. Oke. Dalam PL jelas konsep Perjanjian Lama menyatakan doktrin Tritunggal, kata jamak, kejadian. Dan kalau kita perhatikan juga teman-teman Yesaya pasal 6 ayat 8 dalam NIV bukan dikatakan will go for me, tapi will go for us. Gitu ya. Jadi banyak ini kata yang jamak dipakai Kejadian 1:26, Kejadian 3:22, Kejadian 11 ayat 7. Kata yang dipakai itu jamak, bukan aku, ya, tapi kita. Oke. Pemakaian Allah dan Tuhan sering diasosiasikan dalam pribadi yang berbeda. Dalam Alkitab banyak itu. Aku Tuhan, Allah dia sering dibuat berbeda. Jadi Allah dibedakan dari rohnya jelas. Itu kalau kita perhatikan konsep Perjanjian Baru ayat lama tentang Roh Kudus bukanlah sesuatu yang asing. Orang seringkali berasosiasi bahwa konsep Roh Kudus Tritunggal hanya ada di dalam PB, bukan, itu salah. Roh Kudus kalau kita perhatikan Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang ketika penciptaan, ya itu Kejadian 1 ayat 2. Oke. Makanya Roh Allah meninggalkan Saul
Sampai Daud ketika dia berdosa, dia berkata, janganlah ambil rohmu daripadaku. Perjanjian baru itu lebih banyak. Ini banyak ayatnya. Ya, tidak ada sesuatu yang diperdebatkan. Oke, baik. Teman-teman, kalau kita perhatikan dalam hal ini, apa kesimpulan Alkitab tentang Tritunggal? Ada 3 hal. Pertama, Alkitab mengajarkan Allah ada dengan 3 pribadi. Teman-teman perhatikan judul yang saya buat, yaitu doktrin Tritunggal menurut Alkitab. Bukan menurut filsafat, bukan menurut matematika, bukan menurut teologi tertentu, tapi saya pakai prinsip Alkitab. Jadi Alkitab mengatakan Allah ada dengan 3 pribadi atau persona. Yang kedua, setiap pribadi itu sungguh-sungguh Allah. Artinya apa? Tidak ada yang lebih dari satu lain pribadi atau yang kurang dari pribadi yang lain. Yang ketiga, Allah itu Esa, artinya hanya ada satu Allah. Inilah Tritunggal yang diajarkan Alkitab. Jadi kalau mau dibuat kesimpulan Tritunggal, ya ini aja. Allah ada dalam 3 pribadi, setiap pribadi sungguh-sungguh Allah, dan Allah itu Esa. Ya. Tuh. Baik. Allah ada dalam 3 pribadi. Pertama, Alkitab dengan jelas menyatakan doktrin yang unik dan misteri ini, tadi sudah jelaskan apa artinya misteri dan unik. Satu Allah dan Roh Kudus. Satu Allah dalam 3 pribadi. Makanya teman-teman, saya tidak mengajak kita mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Lebih tepat ya Allah Bapa, Anak, dan Roh gitu. Itu lebih tepat. Fakta bahwa Allah ada dalam 3 pribadi berarti Allah Bapa bukanlah atau berbeda dengan Anak. Allah Bapa berbeda dengan Roh, Roh bukan juga Anak. Itu misalnya kalau kita perhatikan Yohanes pasal 1 kan jelas 2 pribadi. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada 2 pribadi. Dan itulah Logos yang berinkarnasi menjadi manusia, itulah di ayat 14. Makanya jangan sampai salah teman-teman, saya dulu waktu SD berpikir Tritunggal itu adalah Allah menjadi manusia dalam artian maka tidak ada lagi Allah di surga, tapi Allah sekarang sudah di dunia. Gitu ya. Padahal yang berinkarnasi itu bukan Allah Bapa, tapi yang berinkarnasi adalah Putra atau Yesus Kristus yang telah ada di dalam kekekalan, sejak kekekalan, dialah yang berinkarnasi menjadi manusia. Saya pikir dulu Allah di surga, maka kalau berinkarnasi jadi manusia, maka kosonglah surga. Itu waktu saya masih SD. Ya. Baik. Jadi Bapa yang bukanlah Roh dan bukan Yesus, itu kan berkali-kali dicatat dalam Alkitab. Misalnya, dalam pengutusan Roh Kudus, penghibur Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan seterusnya. Roh Kudus berdoa bagi kita kepada Bapa, Yesus mengutus Roh dan seterusnya. Yang saya mau katakan prinsip di sini, bahwa jelas Alkitab mengajarkan Allah satu dalam 3 pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap pribadi adalah Allah. Misalnya, teman-teman, perhatikan yang pertama ini. Allah Bapa sesungguhnya adalah Allah. Banyak ayatnya. Yesus adalah Allah. Banyak ayatnya. Ya. Jadi kalau orang ragu ini udah ada yang salah gitu. Makanya kalau kita perhatikan dalam Injil banyak sekali berbicara akulah Tuhan. Jadi ini sekarang kan misalnya Zakir Naik kan suka berkata, mana dalam Alkitab tertulis bahwa akulah Tuhan kata Yesus, maka aku sembah. Gak usah jauh-jauh. Ambil aja misalnya banyak ayat. Yohanes 14 itu misalnya, ayat 7 sampai 9. Yang mengenal aku mengenal Bapa, melihat aku melihat Bapa, gitu loh. Ya, yang percaya kepada aku berarti percaya kepada Bapa. Dan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Itu banyak ayatnya. Ya. Cuma aku nggak ketemu dengan Zakir Naik. Itu aja. Yang ketiga, Roh Kudus adalah Allah. Itu banyak ayatnya. Jadi artinya setiap pribadi itu adalah Allah. Tetapi yang bagian yang ketiga, hanya ada satu Allah. Bukan 3, meskipun 3 pribadi. Ya, 3 pribadi, tapi satu Allah. 3 pribadi bukan berarti 3 Allah.
Satu Allah bukan berarti satu pribadi. Maka Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 itu jelas dipegang teguh oleh Israel. Yaitu dengarlah Israel, Tuhan Allah itu adalah Esa. Dan itu banyak diulangi. Oke? Dan kita mencatat itu tidak ada Allah selain aku. Dan juga kalau kita pelajari hukum Taurat, gitu ya. Akulah Allah, tidak ada yang lain. Yang berikutnya penyataan keesaan Allah. Jadi bukan pernyataan ya, penyataan, reveals, itu menyatakan. Menyatakan bukan dalam ungkapan, tapi membukakan, mengilhamkan, gitulah. Jadi bukan pernyataan, tapi penyataan keesaan Allah. Allah adalah Esa walau ada 3 pribadi. Oke, ini akhirnya kadang-kadang seperti kontradiksi. Dia disebut A, tetapi bukan A pada waktu yang sama dan pada posisi dan kehormatan yang sama. Maksudnya apa? Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Itu kalau matematika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Padahal ini tidak. Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, tapi Bapa bukan Yesus. Di situ, ya. Itu kalau kita perhatikan masuk dalam bagian ini. Maka orang bisa terjebak dalam modalisme, ya. Baik. Jadi Tritunggal dalam keesaan, yaitu dalam adalah keesaan dalam ketigaan. Itu maksudnya. Bahwa 3 pribadi dalam being yang satu, yaitu Allah. Ada 3 pribadi mempunyai satu substansi dasar, yaitu sama-sama Allah. Oke, baik. Kata one sebenarnya bukanlah satu dalam bentuk duniawi. Juga bukan suatu bentuk yang dapat dilihat oleh mata jasmani dan diukur oleh ukuran matematika. Oke, baik. Gimana skema Tritunggal? Sederhananya seperti ini. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh, Roh bukan Anak. Ya udah itu aja lah Tritunggal yang kita bahas malam ini. Ya, inilah konklusinya. Baik. Bagaimana dengan kuasa? Oke, dalam hal kuasa. Ya, dalam hal ini tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih rendah. Gimana Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku? Ya, ini soal bagaimana penggunaan dalam subordinasi tugas. Itu yang kalau kita pelajari pada bagian ini. Ya, baik. Jadi ini bukan juga berarti bahwa seakan-akan kan urutan Bapa, Anak, baru Roh Kudus. Seakan-akan bahwa Roh Kudus ada kemudian. Seringkali orang berkata, sejak Pentakosta lah ada Roh Kudus. Makanya orang suka berkata, dulu zaman Allah Bapa, baru zaman Yesus Kristus, sekarang zaman Roh Kudus. Konsep itu salah. Dari kekekalan sampai kekekalan adalah zamannya Allah Tritunggal. Ya, itu satu hal kita pahami. Baik. Baru Allah di dalam perbedaan. God is diversity. Artinya apa teman-teman? Bahwa memang Bapa dan Anak dan Roh itu berbeda. Oke, satu dengan lainnya. Dalam istilah Bapak-Bapak gereja kuno, perbedaan ini lukiskan dengan 2 istilah. Satu dilahirkan atau eternal generation, yaitu turunan kekekalan. Dan yang kedua adalah keluar atau procession. Jadi turunan kekekalan adalah sarana untuk membedakan Bapa dengan Anak. Yang disebut anak dilahirkan Bapa, tapi ingat, ketika anak dilahirkan Bapa, bukan Bapa lebih dahulu lebih dahulu ada daripada Bapa. Bukan, gitu ya. Dan Bapa bukan faktor penyebab adanya anak. Di situ. Ya, jadi supaya kita pahami ini, dari kekekalan Alfa dan Omega, tidak tahu teman-teman apakah memahami selama ini tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, tidak ada awal, tidak ada berakhir. Tapi saya lebih memahami Alfa dan Omega adalah dia yang dari kekekalan sampai kepada kekekalan itu iya. Tapi juga adalah yang tidak bermula dan yang tidak berakhir. Jadi bukan dari dan awal yang akhir. Kalau dari yang awal dan akhir itu berarti ada sebuah titik. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belajar misalnya dalam teori matematika dan fisika,
itu ada titik awal, ada titik akhir. Itu kalau kita pahami nanti alfa dan omega seperti itu, berarti dia ada became, ada sesuatu proses menjadi. Ya, tapi di sini enggak. Maka alfa dan omega lebih tepat diterjemahkan yang tidak bermula dan yang tidak berakhir. Itulah kekal, gitu ya. Kalau dia yang mula dan yang akhir berarti ada titiknya. Itu skip sedikit, itu berbahaya, ya. Baik. Yang berikutnya Saudara, di dalam prinsip ini yang kita pahami juga bagaimana hal itu sebuah sesuatu yang sangat bisa dibedakan antara Bapa dan anak. Maka muncul pertanyaan yang kontradiksi. Anak diutus Bapa, logikanya yang diutus lebih rendah daripada yang mengutus. Roh diutus oleh Bapa dan anak berdoa untuk kedatangan Roh Kudus, Roh bersaksi tentang anak, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini dalam hal dipahami untuk tugas dalam subordinasi, bahwa apa yang dikerjakan Bapa adalah pekerjaan anak dan Roh, yang dikerjakan oleh anak pun adalah pekerjaan dari Allah Tritunggal. Gitu. Oke. Ini beberapa kesulitan lain adalah pengakuan Yesus misalnya. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripadanya, dia tidak tahu hari H. Ini ada dua pandangan. Yang pertama itulah menunjukkan kemanusiaan sejati, tetapi juga pandangan berikutnya adalah yang disebut dengan self-chosen limitation, yaitu Yesus sebagai hak prerogatifnya, dia memilih untuk tidak perlu tahu akan hari H. Hari H maksudnya kedatangan Kristus kedua kali. Ya. Dan ini beberapa prinsip yang membuat perdebatan teologi, tetapi ingatlah di dalam prinsip Alkitab dalam mengajarkan bahwa ini bukan berarti ada yang lebih rendah, ada yang lebih besar, ada yang lebih berkuasa. Kenapa? Kalau ada yang lebih besar, lebih berkuasa, berarti dia bukan punya esensi Allah. Padahal tadi di atas kita udah bahas banyak ayat, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah minus sesuatu, berarti dia bukan Allah lagi. Kalau Roh Kudus adalah Allah minus sesuatu, maka dia bukan juga lagi Allah lagi. Ini bahayanya. Ini yang harus kita cegah, jangan sampai terjadi pemahaman seperti itu. Ya, baik. Tapi gimana dengan kata-kata ini gitu? Jadi anak takluk kepada Bapa, Roh berdoa kepada Bapa, dan seterusnya. Di dalam teologi yang dipahami itu di dalam tindakan Kristus yang berinkarnasi, di dalam Filipi pasal yang kedua, dia memang secara aktif memilih menjadi manusia dan bahkan sampai taat menjadi seorang hamba dan mati di kayu salib. Itu soal aktif berinkarnasi, ya. Baik. Yang berikutnya Saudara, kalau kita perhatikan bagian ini, beberapa prinsip dalam doktrin Tritunggal, kita tetap berpegang teguh akan keesaan Allah monoteis yang telah tertanam sejak awalnya seperti yang telah Tuhan katakan. Ya, jadi jangan goyang dengan prinsip ini. Yang kedua, adanya keyakinan dan pengakuan kealahan ketiganya. Ini kalau kita pelajari dalam doktrin Tritunggal. Kita tidak pernah bergeser dari monoteisme, ini prinsip yang kita pegang teguh. Yang kedua, yakin akan pengakuan kealahan ketiganya. Artinya tiga-tiga itu adalah Allah. Dalam artian kalau tiga-tiga Allah, berarti tidak ada yang minus, tidak ada yang plus. Oke, baik waktu, baik kuasa, baik hakikat, baik hal apapun. Lalu yang berikutnya, Tritunggal adalah kekal. Jadi teman-teman, supaya kita pahami ini, Bapa, Anak, dan Roh sama-sama ilahi atau kekal. Tidak ada satu atau dua pribadi di antaranya yang menjadi come into being. Jadi Yesus tidak pernah come into being kecuali dia menjadi manusia, inkarnasi. Ya. Tapi dalam prinsip Allahnya tetap. Posisi anak dalam tubuh dibatasi dan dalam kedudukan sebagai anak manusia, Yesus merendahkan diri. Jadi misalnya gini teman-teman, waktu Yesus selama 30-an tahun di dunia ini, dalam tubuh inkarnasi memang dia dibatasi. Maka
Yesus kan waktu dia secara jasmani di tanah Judea, dia kan tidak ada secara jasmani di Samosir, ya, atau di Tanah Karo atau di Gunung Sitoli. Itu maksudnya. Jadi dalam tubuh jasmani dibatasi, baik soal waktu, maka dia 33 tahun sekitar di dunia, baik juga soal kekuatan, makanya dia lapar dan dia haus. Itu di dalam tubuh inkarnasi, ya. Baik. Kematian Yesus adalah kematian aktif. Kalau manusia kan semua mempertahankan nyawanya. Kalau Yesus memang menyerahkan nyawanya. Kata lebih kecil atau lebih besar adalah dalam konteks pelayanan Yesus, ya, untuk bagian inkarnasi dalam rangka misi. Jadi jangan dipahami dengan lain. Pekerjaan anak adalah pekerjaan Bapa, bukan pekerjaan yang diutus. Pekerjaan roh adalah pekerjaan Bapa dan anak, bukan pekerjaan yang ditugaskan. Jadi fungsi salah satu di antaranya mungkin pada waktu tertentu subordinasi pada satu atau dua pribadi. Apa maksudnya? Waktu Yesus mati di kayu salib, Allah pribadi kedua, ya, bahwa ketika dia berinkarnasi dan mati di kayu salib itu, apakah itu mutlak hanya pekerjaan Yesus? Oh tidak. Itu adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Ya. Cuma kalau orang kan suka bilang gini, Allah merencanakan, Yesus mengerjakan, Roh Kudus menggenapi. Itu kan orang suka bilang. Tapi boleh nggak? Boleh. Tapi hati-hati. Dia seakan-akan berbeda. Ya. Maka dalam inkarnasi anak tidak lebih rendah daripada Bapa, tetapi anak melakukan fungsi subordinasi. Urutan dalam waktu, teman-teman tolong pahami. Ini supaya bisa dimengerti manusia. Karena Allah pencipta waktu tidak pernah masuk dalam waktu. Allah itu adalah, dia adalah dan akan tetap dia seperti ada dia adanya. Jadi Tritunggal tidak dapat sepenuhnya dimengerti. Jadi itu yang disebut dengan knowable but not incomprehensible. But incomprehensible, artinya tidak bisa dimengerti secara sempurna. Itulah sebabnya prinsip di dalam mempelajari doktrin Tritunggal adalah satu hal tambahan, yaitu prinsip doksologi. Artinya bahwa justru ketika kita mempelajari Tritunggal, what the Bible says, atau according to the Bible, maka muncul penghormatan, pengagungan kita kepadanya. Kita tidak dapat mengerti sepenuhnya misteri doktrin Tritunggal. Tidak bisa. Allah itu knowable, but not understandable, karena itu tetap menghargai misteri, meskipun tidak dapat diformulasi sejelas-jelasnya. Oke? Baik, ketika suatu saat kita akan melihat Allah, kita akan melihat dia sebagaimana adanya. Jadi teman-teman, sejelas apapun penjelasan kita tentang seseorang, dia seperti ini, makanan kesukaannya seperti ini, dia kalau gini ngomong tersinggung, dia seperti ini, sejelas apapun itu, kita tidak akan pernah bisa mengerti dia. Tapi ketika kita bertemu dengan teman yang dijelaskan itu bisa mungkin, oh iya ini rupanya orangnya. Oke? Jadi nanti kita bertemu dengan Tuhan baru kita tahu. Ada relasional tunggal atau persekutuan yang sempurna dalam kekekalan dari ketiga pribadi ilahi, di mana Bapa di dalam Roh dan Anak, ya, Sang Anak di dalam Bapa dan Roh, Sang Roh di dalam Bapa dan Anak yang saling memberi ruang satu dengan yang lain. Ini yang disebut dengan relasi Bapa, Anak, dan Roh, itu adalah relasi perikoresis. Perikoresis ini akar kata dari peri, artinya berarti melingkar, koreo berarti ruang. Jadi ada ruang yang saling melingkar, tetap mereka pribadi yang tiga itu berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan dan tetap menjadi melingkar satu. Itu namanya relasi perikoresis. Alkitab kan banyak mengajarkan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, Roh di dalam Bapa, dan seterusnya. Ini kalimat ini, ya. Sang Anak dalam Bapa dan Roh, Sang Roh di dalam Bapa dan Anak, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan relasi atau hubungan perikoresis, yaitu ruang yang melingkar. Jadi atau yang disebut dengan divine dance gitu ya. Jadi tarian ilahi itulah perikoresis. Artinya ketiga pribadi itu saling memasuki, saling memberi ruang, dan saling menghidupi. Itulah Tritunggal. Oke? Baik.
Penyataan Tritunggal, teman-teman, dalam penciptaan, penghiburan, dan seterusnya, ini banyak ayatnya. Alkitab memang menyatakan itu. Ya, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dalam 2 Korintus berkat dari Bapa, Anak, dan Roh, dan seterusnya. Dia ada banyak ini. Oke? Baik. Penutup sebelum kita diskusi. Tritunggal adalah doktrin ilahi. Karena itu tidak mungkin ciptaan mengerti penciptanya dengan sempurna. Allah yang adalah satu-satunya, the only one God, tidak ada analoginya. Kalau manusia ada analoginya, Allah tidak ada analoginya. Tidak ada yang menyerupai dia, dan tidak ada bandingannya, dan tidak ada yang mewakili dia. Manusia yang ada analoginya dan ada bandingannya pun susah kita mengerti, apalagi Allah. Dengan demikian, doktrin yang melampaui rasio ini tidak bisa diketahui dengan jelas. Sebelum kita bertemu Kristus, nanti kelak, ini yang disebut dengan progressive revelation. Makin lama kita makin mengenal Allah, dan sempurnanya ketika kita bertemu di surga. Dalam mempelajari doktrin kekristenan termasuk Tritunggal, ingat teman-teman, Allah tidak pernah memberi keterangan tentang dirinya, hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Ya, jadi kita dapat mendiskusikan tentang Allah Tritunggal secara sempurna, tapi kita juga dapat mengenal dia, mengalami dia, mengasihinya, menghormati dia, prinsip doksologi, dan bertemu dengan dia, atau kita juga bisa menolak dia. Kita bisa menerima doktrin ini bukan karena tidak terselami. Saya ulangi, orang Kristen menerima doktrin Tritunggal bukan karena dimengerti sempurna, atau sebaliknya, bukan karena tidak terselami. Tetapi kita meyakini karena itulah fakta yang dikatakan oleh Alkitab. Teman-teman masih ingat lagu sekolah minggu? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Dari mana aku tahu bahwa Tuhan mengasihiku? Alkitab yang mengatakannya. Terakhir, menarik kalimat daripada Bapak Miller Erickson. Coba menjelaskan Tritunggal, engkau akan bingung. Tapi coba menyangkal atau menolak doktrin Tritunggal, kau akan kehilangan jiwamu atau kau akan binasa. Pilih yang mana terserah. Saya memilih tidak bingung dan tidak binasa. Oke? Baik. Ini daftar pustaka, teman-teman. Saya ambil PowerPoint sajian saya malam ini. Ini dari buku-buku ini semua, ya. Saya ambil beberapa poin daripada kutip-kutip dari buku-buku ini. Oke, baik. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih kepada pembicara kita, Bang Tiopan. Sedikit menyimpulkan bahwa Allah itu satu dalam Tritunggal, 3 pribadi, tapi satu Allah. Kuasanya sama, tidak bermula, tidak berakhir, lalu Tritunggal itu kekal. Perikoresis, the only one God. Untuk teman-teman yang ada di ruang Zoom kita pada malam hari ini, mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan dari Bang Tiopan, dan mungkin ada pertanyaan atau kegelisahan di hati teman-teman, di pikiran teman-teman, abang kakak semua, atau ada yang sedang bingung. Ya, dipersilakan kepada teman-teman semua, kakak abang, untuk memberikan pertanyaannya, atau boleh juga penjelasan sedikit. Kita buka sesi yang pertama, 3 orang penanya dan 3 orang yang beruntung pada malam hari ini. Siapakah dia? Bang Hengki, aku dong. Ada dari... Ya, Bang Daud? Ya, boleh ya. Terima kasih banyak Bang Tiopan, terima kasih ya Bang. Dulu saya juga dapat materi ini saat saya masih bocor bentar ya. Saat saya masih Bang Hengki masih
Jadi saat saya masih semester 5 kali Bang dulu di UP FIS ya, belum ada FE-nya. Dan malam hari ini syukur banget saya bisa gabung Bang, dan aku tercerahkan dengan hal yang baru gitu. Hal yang barunya apa? Dulu yang waktu mahasiswa itu memang saya sempat seperti Abang waktu SD itu. Jadi waktu di sekolah minggu, terus lepas CD gitu ya, terus akhirnya dibina lagi di UP. Yang aku tangkap memang begitu. Jadi ketika Allah mengambil rupa menjadi manusia, maka ada kekosongan dalam hal ini. Terus ketika dia menjadi manusia dan akhirnya kembali, dia memberikan Roh Kudus itu sebagai pengganti dia di bumi. Jadi memang dari ada terus turun, terus akhirnya dihembuskan dalam bentuk Roh Kudus gitu. Nah, malam ini aku benar-benar akhirnya menerima. Saya nggak tahu nanti Abang benar nggak pernyataan saya ini ya. Nanti Abang koreksi lagi. Bang Hengki, boleh nggak aku share screen sedikit supaya lebih jelas. Jadi Bang dan teman-teman, di tempat kerja saya itu kan kita beberapa gereja ya. Jadi ada Katolik, ada Protestan gitu. Nah, yang aku lihat teman-teman saya yang Katolik ini, pemahaman mereka akan ketritunggalan itu sangat utuh gitu ya, sangat utuh. Nggak tahu karena mungkin penjelasannya di gereja juga lebih oke. Dan yang saya rasakan ketika mereka akan memimpin renungan di pagi hari, karena memang ada jadwalnya berganti-gantian begitu, aku lebih menikmati ketika mereka berdoa itu. Peletakan kalimat-kalimat mereka itu untuk menunjukkan memang 3 pribadi yang berbeda itu utuh gitu, dan aku menikmati itu. Nah, akhirnya pernah pada satu titik aku berpikir, jangan-jangan aku yang salah gitu. Aku yang salah sehingga penyebutan saya, ya saya nanti share bentar ya. Penyebutan saya kepada Yesus kah atau kepada Bapa? Aku pernah Bang mengalami ketidakpastian itu. Sehingga tadi itu memang kalimat yang terakhir yang Abang kutip tadi itu, jika kamu tidak percaya kamu akan jiwamu akan hilang gitu. Dan saya nggak mau hilang, dan saya juga nggak mau bingung gitu. Makanya saya juga begitu ada topik ini saya menarik harus ikut gitu. Saya akan share Bang yang ini. Jadi dulu saya ketemu dengan foto ini gitu ya. Karena sering renungan itu, foto yang pertama sih ini udah biasa saya dapatkan gitu. Tetapi pernah ketemu di buku teman saya di atas meja ini, terus aku melihat ketika beliau menjelaskan gitu tanpa dia jelasin ke saya ya, ini jadi utuh benar-benar lepas gitu ya antara Allah Bapa, kemudian Yesus sama Roh Kudus gitu. Terus aku ketemu lagi dengan buku dia yang sama gitu, buku yang ini gitu ya, juga terpisah gitu. Nah, tapi saya nggak berani konfirmasi ke dia, tapi dengan penjelasan Abang itu, saya hanya bisa membayangkan dia bukan sedang dalam penuh penggambaran itu mungkin tidak sedang memisahkan, tetapi mempermudah pemahaman itu, gitu. Nah, akhirnya malam ini, apakah saya salah nanti Abang koreksi juga, akhirnya malam ini saya jadi mengerti bahwa memang ada bukan tiga pribadi, tapi bukan tiga personal ya, tetapi tiga pribadi yang berbeda, tapi tidak sama. Nah, sehingga bayangan saya sekarang jadi seperti gambar itu, gitu. Seperti gambar yang tadi itu, bahwa ketika saya berdoa menyebut nama Yesus, maka ke Yesusnya. Menyebut nama Allah, maka ke Allahnya, pimpin aku Roh Kudus kepada Roh Kudusnya gitu. Nah, pertanyaan saya Bang, apakah persepsi saya setelah dicerahkan malam ini tepat atau mungkin perlu dikoreksi? Kemudian yang kedua, dalam hal penyebutan ketika berdoa gitu Bang, siapakah yang saya akan sebutkan? Itu aja sih Bang. Terima kasih. Itu dulu Bang Hengki. Oke, terima kasih Bang Daud. Silakan langsung kepada Bang Yopan. Bang Tio masih di mute Bang. Maaf Bang. Oke, baik. Saya akan komentari yang kedua duluan. Pernah nggak kalian mendengar orang atau kalian juga bisa terjebak gitu? Misalnya gini, dari awal Tuhan Yesus, Tuhan bla 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 bla, Tuhan Yesus, baru terakhirnya dalam nama anakmu Tuhan Yesus. Coba, ada yang salah nggak? Berarti Yesus punya anak lagi kan? Gitu. Karena dari tadi dia berdoa Tuhan Yesus bla 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 bla. Tuhan Yesus bla 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 bla. Baru dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saya berkali-kali dengar itu mahasiswa doa kayak gitu. Tapi kan Bapak Allah kita kan cukup mengerti lah ya. Gitu, apa yang dimaksudkannya. Soal pembelajaran aja itu. Oke. Kalau kita belajar dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita berdoa kepada Bapa kami yang di surga. Oke. Boleh nggak kita berdoa
menyebut sekaligus tiga-tiga? Boleh. Terus boleh nggak kita berdoa kepada Roh Kudus saja? Boleh. Atau kepada Yesus? Boleh. Tapi pada prinsipnya gereja mengajarkan kita kan berdoa kepada Allah, maka muncul pertanyaan di dalam diri kita. Allah yang mana yang kita sebutkan kita berdoa itu? Oke. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena nanti diakhiri dengan doa dalam nama Yesus kami berdoa. Satu. Yang kedua mengacu kepada Roma pasal yang ke-8 ayat 26-27. Ketika kita tidak bisa mengucapkan keluhan kita lagi kepada Bapa, maka Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Bapa di surga. Maka ada orang berkata, kalau demikian, berarti kita berdoa itu kepada Allah. Satu sisi bisa dipahami, dia ngerti salah, benar itu. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus juga bisa. Kepada Roh Kudus juga kita berdoa bisa. Jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Makanya kan gereja-gereja tertentu ada juga memulai dengan doa gitu. Kepada Allah kami yang Tritunggal, kami berdoa bla 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 gitu. Cuma pertanyaannya selalu kenapa diakhiri dengan dalam nama Yesus? Pertanyaannya adalah prinsipnya adalah kita kan bisa mengenal Allah kan karena di dalam Yesus. Kita bisa datang kepada Allah hanya melalui Yesus. Jadi gini, Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti Alkitab. Alkitab menuntun kita untuk mengenal siapa Yesus. Dan melalui Yesuslah kita bisa mengenal Bapa. Itulah siklusnya. Jadi Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti Alkitab. Alkitab menuntun kita untuk mengenal siapa Yesus. Dan melalui Yesuslah kita bisa mengenal siapa Allah. Itu sebuah siklusnya. Itu soal pengenalan relasi. Ya, jadi bagaimana dengan soal berdoa? Saya pikir sah-sah aja. Cuma kadang-kadang kan orang berdoa asal keluar kadang-kadang itu aja. Tapi jangan sampai juga terjebak. Saya juga beberapa kali mendengar itu. Bapa di surga Tuhan Yesus gitu. Dia menempatkan Bapa di surga itu adalah Yesus. Gitu. Itu jelas pemahaman doktrin Tritunggalnya nggak pas. Itu kalau gitu saya pikir nggak pas gitu. Tapi kalau kita prinsip yang pertama tadi kan Daud, artinya kalau gambar yang dibuat oleh temanmu itu kan lepas dia jadinya. Gitu. Kalau dia lepas berarti dominan penekanannya nanti itulah pandangan yang kedua. Abad pertama itu kan ada mempertahankan ketritunggalan, dilepaskan keesaan. Ada mempertahankan keesaan, dilepaskan ketritunggalan. Itu kita nggak mau terjebak. Tapi temanmu itu yang dari gambar yang kau tunjukkan itu, mereka berusaha mempertahankan ketritunggalan, tapi melepaskan keesaannya. Itu nanti bisa kita terjebak. Itu bahayanya kalau kita melepaskan itu. Jadi kan dua kelompok dua kelompok aliran teologi ya, akibat daripada munculnya Tritunggal di abad pertama. Itu sih persoalannya. Terima kasih. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya Bang Daud. Atau ada lagi yang mau? Ya, sedikit lagi Bang. Mungkin Abang lebih memahami sih ya, karena fokus di teologi ya. Yang saya amati Bang, teman-teman saya yang Katolik itu, saya banyak belajar justru dari mereka dalam hal sikap berdoa gitu ya. Yang aku lihat mereka memang di samping pengucapan Tritunggal itu jelas sekali gitu ya tahapannya gitu. Kemudian mereka berdoa itu nggak lebay gitu. Misalnya dengan bilur-bilurmu nggak ada begitu gitu. Kuasa darahmu kayak gitu-gitu. Jadi mereka itu sangat rapih ketika berdoa sehingga aku mengalami lebih khusyuk berdoanya gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah memang bukan persentase ya, tapi pengajaran di Katolik itu lebih clear untuk Tritunggal dibanding kita Protestan? Itu yang terakhir, Bang. Baik, saya nggak mengatakan lebih clear atau enggak, Daud, karena kalau perhatikan memang dalam liturgi gereja Katolik kalimat-kalimat doa yang mereka buat itu tertulis itu memang sangat sistematis dan teologis.
Di situ sih dalam liturginya. Kalau doa-doa pribadi, apalagi kalau Katolik karismatik sama aja juga nanti. Gitu. Tapi dalam liturgi memang kita harus akuin itu. Gitu ya. Dalam hal doktrin Tritunggalnya memang jelas dipaparkan, karena kalau kita perhatikan misalnya liturgi HKBP ya dan GKPS Lutheran itu kadang-kadang memang hanya kepada Allah. Jadi Allah kami bla 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 gitu. Tapi kan ada gereja juga sekarang langsung menyebut Allah Tritunggal gitu. Jadi kami berdoa misalnya gini, kepada Allah kami yang Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh, baru langsung dia doa lagi. Kadang dia sebut Bapa, kadang dia sebut Tuhan Yesus, kadang dia berdoa dalam Roh Kudus. Jadi sah-sah aja sih. Baik, terima kasih Bang. Oke, baik, karena sudah cukup jelas dari Bang Tiopan dan Bang Daud. Mungkin ada lagi yang lain untuk sesi kedua. Kita buka sesi kedua, 3 penanya selanjutnya. Hengki, suaramu kurang kuat. Ya, salam buat kita semua. Masih stay di Zoom ini kan? Atau hanya akunnya di sini, orangnya jalan-jalan? Kita buka sesi yang kedua. 3 penanya. Sebelum kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Biar jangan terganggu malam minggu. Ya. Ada kakak abang? Mungkin Kak Damasti nih, ada pertanyaan ini. Dari wajah Kak Damasti banyak pertanyaan ini. Silakan. Salah kau Hengki. Justru nanti kalau abang nggak bisa jelasin, Damasti jelasin. Kau Hengki, jangan ngarang kau Hengki. Udah jelas tadi yang dibilang Bang Tio, Bang. Semuanya jelas. Nggak kedengaran suaramu Hengki, masih mute. Ada Kak Damasti? Atau penambahan teologis juga boleh? Biar belajar teologi kita pada malam hari ini. Aku nggak menambahi, semua yang dibilang Bang Tio clear. Nanti malah kalau aku tambahi jadi bersalahan lagi kan Bang. Tapi nggak, aku tadi ikut ini karena memang kan kependahuluan Abang Tio itu benar gitu. Kan sering diperdebatkan. Siswa-siswa pun bahas-bahas ini gitu. Jadi aku lihat tema ini pas nih gitu. Makanya bisa jadi bahan juga sama siswa. Jadi tadi aku SS semua nih bahan Bang Tio untuk kekirim sama anak-anak ini. Itu aja ya Pak Hengki. Kalau penjelasannya clear sekali. Thank you Hengki. Unmute dulu Hengki. Mungkin dari kakak abang yang lain, ada yang mau bertanya atau memberikan penjelasan sedikit berbagi. Masih stay di Zoom kita ini kan? Waktu kita masih banyak banget. Oke. Coba mic-nya Bang Hengki. Oke. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Ada. Bang Hengki mic-nya ribut Bang. Nanti kalau selesai bicara dimatikan aja. Mungkin handset Bang Hengki ribut. Sudah bersih suaranya?
Ya, oke. Teman-teman, Jangan goyang. Nah, itu ribut ya. Kak Junianti tadi ya yang mau bertanya. Betul. Saya. Iya, aku Iya, aku bukan, tadi Kak. mau bertanya. Makasih ya. Malam Pak Tiopan, saya mau bertanya. Sebelumnya tadi saya terlambat ikut Zoom ini. Jadi saya itu udah nyemplungnya di tengah-tengah. Mau bertanya, apakah konsep Tritunggal itu sudah dari sananya atau itu suatu konsep yang berkembang seiring dengan perkembangan peradaban di Timur Tengah waktu itu, Pak Tiopan? Ya, aku memang kurang sekali pengetahuanku tentang Tritunggal ini, jadi waktu Kada Masti share itunya, posternya saya oke. Cuma saya terlambat masuknya, gitu. Terima kasih. Oke, baik. Tadi kan sudah saya paparkan, jadi konsep monoteisme itu atau monoteistik itu kan sangat kental diajarkan kepada orang Israel di Perjanjian Lama. Berkali-kali Tuhan berkata, akulah aku, Allah itu Esa, tidak ada yang lain. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Bahkan kalau ketika kita perhatikan dalam Keluaran pasal 3, ketika Musa berkata, siapakah namamu? Aku adalah aku. Gitu ya. Jadi Allah itu Esa, itu dipegang teguh. Terus apakah muncul Tritunggal itu karena perubahan peradaban? Tidak. Jawabannya apa? Tadi saya sudah katakan, semua orang Kristen pertama yang mula-mula ya di zaman Yesus, semua berlatar belakang agama Yahudi. Itu yang pertama ya. Itu semua berlatar belakang Yahudi yang sangat berpegang teguh dengan monoteisme. Tapi waktu Yesus datang ke dunia, kan dia bukan memperkenalkan diri sebagai Mesias. Dia memperkenalkan diri sebagai anak Allah, sebagai Kristus. Itu artinya kan berbicara pribadi keilahian daripada Yesus. Maka jemaat atau orang yang percaya itu akhirnya mengakui Allah yang monoteistik ini ada di dalam dua pribadi. Zaman itu ya, yaitu Allah Yahweh yang disebut Bapa, Perjanjian Lama juga mengajarkan Bapa, dan juga Yesus Kristus. Oke, baru ketika Yesus hampir mau meninggal, dia kan berpesan, Yohanes pasal 14, aku akan pergi ke rumah Bapa menyiapkan tempat bagimu, aku akan mengutus seorang penghibur bagimu yang menyertai engkau, yang menuntun engkau dalam kebenaran dan bla 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 bla. Barulah dikatakan nanti Roh Kudus itu turun, Kisah Rasul 1 ayat 8, dan akhirnya Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2, yaitu setelah 10 hari Yesus terangkat ke surga atau hari ke-50, dan Yesus kan hari ke-40 naik ke surga terangkat, barulah apa yang disebut dengan hari Pentakosta. Itu muncullah pemahaman yang berikutnya, yaitu ada pribadi yang juga adalah Allah. Itulah Roh Kudus. Sebelumnya ada pribadi monoteistik Allah Yahweh. Baru ada berikutnya pribadi yang kedua, Yesus adalah Allah. Baru berikutnya Roh Kudus adalah Allah. Di abad pertama ini menimbulkan gejolak. Gitu loh. Gejolak dalam artian menimbulkan pertanyaan. Jadi gimana kita ini? Apakah kita masih monoteisme murni atau kita ini sekarang sudah jadi politeisme? Oke. Dan disitulah itu tadi Tertullianus, Bapak Gereja Afrika Utara, memunculkan, enggak, monoteisme kita tetap. Tapi Allah yang tunggal atau Esa itu memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh. 3 pribadi yang sama-sama adalah Allah, dan Allah itu tetap Esa. Muncullah kalimat atau kata Tritunggal.
Oke, jadi sejak itulah maka dikatakan kalimat istilah itu berkembang. Tapi yang pertama, yang sebelum itu memang nggak ada kata Tritunggal, di Alkitab juga nggak ada. Bahkan sebelum Tertullianus mengutarakan itu pun mereka nggak tahu kata namanya Tritunggal. Tapi itu kan istilah penyebutan Allah yang esa dalam 3 pribadi itu, itulah namanya Tritunggal. Kan Tritunggal kan artinya Allah esa tapi dalam 3 pribadi. 3 pribadi bukan berarti 3 Allah. Satu Allah bukan berarti satu Allah bukan satu pribadi. Itulah Tritunggal gitu. Jadi kalau kita perhatikan dalam bagian itu bukan karena peradaban. Makanya tadi yang saya katakan waktu apa yang ditanyakan oleh Bang Daud bahwa bagaimana orang bisa terjebak kepada 2 blok yang tadi di awal sejak Tertullianus mengungkapkan itu. Maka bapak-bapak gereja di abad pertama menimbulkan 2 blok. Satu mempertahankan ketritunggalan, mengabaikan keesaan. Satu mempertahankan keesaan, akhirnya mengabaikan ketritunggalan. Itu yang terjadi, gitu loh. Itu kira-kira dari bukan kira-kira, itulah awalnya muncul soal Tritunggal. Tetapi ingat, bukan Tertullianus yang membuat konsep Tritunggal. Hanya kata Tritunggal yang muncul dari Tertullianus. Tapi memang prinsip Tritunggal itu Alkitab jelas menyatakannya. Ya, Alkitab jelas memaparkan. Banyak ayat berkata Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Di situ. Oke, baik. Saya tidak tahu apakah menolong penjelasan saya. Oke, untuk Kak Junianti sudah cukup jelas. Oke, baik. Ini ada pertanyaan. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Kejadian 1, 26, 27. Oke. Pernyataan kita di situ, Allah sedang berbicara kepada siapa? Kalau Allah berbicara kepada waktu itu kan belum ada manusia. Maka apakah Allah berbicara kepada malaikat? Kalau Allah berbicara kepada malaikat, malaikat aja ciptaan. Masa Allah berkolaborasi dengan ciptaan untuk menciptakan sesuatu yang lain? Kan nggak mungkin. Apakah dengan pribadi yang lain? Ya, pribadi yang di sini maksudnya adalah pribadi Allah Tritunggal. Itulah kata majemuknya. Makanya kalau kita perhatikan Kejadian 1 ayat 2 waktu penciptaan, Roh Allah melayang-layang, dan juga kalau kita perhatikan juga dari pasal 22 ayat 3 dan juga beberapa ayat yang tadi termasuk Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8 bahwa will go for us, siapakah yang pergi untuk kami, itu bentuk jamak pastilah mengarah kepada pribadi Allah Tritunggalnya gitu. Jadi ini kalau kita pahami dalam konsep ini. Jadi Allah tidak berbicara kepada ciptaan lain, malaikat atau binatang, ya, tapi Allah juga pastilah berbicara kepada pribadi Allah Tritunggal yang lain. Oke. Terima kasih, Engki. Oke, baik. Untuk Bang Daniel tadi ya di kolom chat. Ada lagi dan Kak Junita. Itu di kolom chat ya, Pak Engki. Yang di kolom chat tadi. Untuk Bang Daniel sudah cukup jelas. Atau ada lagi yang mau dipertanyakan? Nggak ada di chat dan Engki. Daniel nggak ada di sini. Oh, Sudah ada yang oke, baik. Untuk Kak Junianti, Sudah. Terima kasih Pak Tiopan. Terima kasih, Bu. Yang lain alumni Unimed, mulai dari alumni IKIP, panggil abangnya sama aku, dia panggil ibu, bapak kan mantap juga kan. Ibu guru. Ketawa kau udah mesti. waduh, Ya, baru kali ini aku dengar abang dipanggil bapak. Terbawa dari sekolah. Ini center. Mati lampu tempatmu, Hengki. Kok gelap kali kan, Hengki? Ya, Bang. Maaf teman-teman semua. Ada
lagi teman-teman, kalau tidak ada lagi. Saya ini kebaktiannya nih, Bang. Ada dengan Kak Ab. Bang Hengki mungkin headsetnya boleh dicabut aja Bang. Headsetnya ribut itu Bang. Iya, mati lampu Ekes. Nah gitu lebih baik Bang, nggak ribut ya. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi teman-teman semua, supaya kita tutup untuk ibadah kita pada malam hari ini. Tadi sudah diberikan penjelasan, sudah cukup jelas, bahwa pada akhirnya Tritunggal tidak bisa dimengerti secara sempurna. Kita harus dengan rendah hati untuk menerima ketuhanan Kristus. Oke, baik. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita bernyanyi lagu kita yang terakhir untuk menutup ibadah kita. Saya persilakan kepada Bang Tiopan nanti untuk menutup dalam doa. Kita bernyanyi hanya satu kerinduanku. Hanya satu kerinduan kami Tuhan Yesus, untuk menjadi sempurna seperti-Mu. Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sebelum hari akhir hidup kami tiba ya Tuhan, sebelum
tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan. Baik, persilakan kepada Bang Tiopan untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Ada ya? Siksun ada di dalam. Bang Tiopan kayaknya lag. Bentar tuh. Langsung kami serahkanlah kepada Bang Daud. Kepada Bang Daud supaya bersedia untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Nanti Baik, diinfokan dengan Bang Tiopan. Baik, terima kasih Hengki. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menyapa Engkau di dalam ketritunggalan-Mu yang maha luar biasa dan penuh misteri ya Tuhan. Ada banyak ya Tuhan kesempatan kami belajar tentang ketritunggalan-Mu dan ada juga ketidakpahaman kami tengah-tengah semua itu. Dan kami menyadari ketidakpahaman kami itulah yang menandakan kami sebagai manusia yang berdosa dan patut dibantu dan ditolong oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk IKAPEL yang telah mengadakan program ini sehingga kami juga dicerahkan untuk malam hari ini untuk beberapa hal yang sebelumnya mungkin kami tidak tahu dan hanya jadi tahu. Berkatilah orang-orang yang serius mendalami ketritunggalan ini dan beberapa konsep teologis yang lain, sehingga akan banyak ya Tuhan orang-orang yang memahami konsep ini secara mendalam dari perspektif Alkitab, sehingga juga ini tidak lost sampai di masa ini ya Tuhan, tapi akan berlanjut ke masa mendatang ke peradaban berikutnya yang mungkin lebih canggih dari keadaan sekarang. Kami orang-orang yang masih hidup di zaman sekarang, biarlah kiranya kami bisa memperlengkapi banyak orang dengan program-program yang ada ya Tuhan. Maka kami juga berdoa untuk IKAPEL sebagai wadah perhimpunan dan perkumpulan alumni yang pernah dibina di kampus pelayanan UNIMED, kiranya akan terus Tuhan pandu dan Tuhan pimpin untuk bisa memikirkan program apa dan tema apa yang perlu dibahas, sehingga di masa ini, di zaman ini ada banyak orang yang terbantu dengan beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan, menjadi pergumulan, menjadi kebingungan di tengah-tengah banyak orang ya Tuhan. Sehingga ketika kebingungan itu juga terjawab dan akhirnya leluasa lagi untuk bisa bertumbuh secara rohani dan pemahaman yang lain. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan mahasiswa yang masih ada sampai saat ini, maka kami berdoa untuk semua UP di fakultas yang ada di UNIMED. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan yang ada dikerjakan oleh alumni, secara khusus untuk IKAPEL sebagai rumah kami bersama. Biarlah Tuhan kami bersama-sama semua semangat mengerjakan semua ini, karena kami juga tahu ini bagian kami di masa ini untuk bisa mengetahui banyak hal dan menyebarkan banyak hal. Kami juga yakin Tuhan masih banyak lagi program IKAPEL yang akan dikerjakan ke depan. Tuhan bantulah pembina dari IKAPEL, kemudian pengurus IKAPEL yang sedang mengerjakan semua ini, biar mereka bisa happy, bisa bahagia mengerjakan semua ini, karena semata-mata ini bukan tugas biasa, tetapi tugas yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan buat mereka, sehingga melalui ini mereka juga bisa berkarya. Kami juga berdoa untuk para alumni kami dimanapun saat ini, yang kami juga tidak tahu pergumulan mereka, biarlah Tuhan yang membantu, menolong, di dalam pergumulan itu mereka juga bisa menemukan Tuhan yang sejati. Ya Tuhan, inilah doa kami malam hari ini, Tuhan sertai kami kembali untuk melakukan tugas yang lain. Di dalam nama-Mu yang kudus, yang adalah bagian dari ketritunggalan Yesus Kristus, kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami. Amin. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan, terima kasih kepada kita semua yang sudah berhadir di ibadah kita pada malam hari ini.
Untuk doa penutup tadi sudah ditutup oleh Bang Daud ya, Bang Tiopan. Sudah bergabung ya? Sudah. Oke, terima kasih juga untuk Bang Tiopan yang sudah memberikan penjelasan untuk topik kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin dokumentasi foto izin bentar Bang. Izin dokumentasi foto sebentar ya kalau Bang ya. Oke. Persilakan Kita kepada dulu Kakak Abang. Sikton Oke. untuk dokumentasi kita pada malam hari ini. Ya jangan keluar dulu Kakak Abang, sebentar kita akan berfoto sebentar. Oke, langsung saja ya. Bahannya udah kukirim ke sama si Rika Simanjunta ya, Hengki. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Oke Kakak Abang, mari nyalakan videonya, kita akan mengambil foto ya. Oke. 1, 2, belum semua ya. Ya. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke. Oke Kakak Abang, sudah. Hanya Oke, satu thank you slide. ya. Selamat malam minggu. Bang Tiopan, Malam. makasih Terima kasih, banyak. Tiopan. Makasih Selamat pengurus, malam. makasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bye. semuanya. Lindung Silaban. Terima kasih Hengki, MC yang luar biasa. Terima kasih Kak Damasti. Sudah bisa keluar ya teman-teman. Terima kasih kehadirannya. Semoga kita bertemu kembali di program apel selanjutnya. Bye. Mungkin ada informasi Sikson? Ada? Tidak? Ya, mungkin ke depan kita akan mengadakan apa ya, Bang? Peluncingan buku IKAPEL. Oh iya, peluncuran Iya. buku IKAPEL ya. Oke. Udah semua kok. Dari ketua ada info? Oh, udah keluar semua ya? Iya, udah keluar. Kebetulan sedikit yang hadir ya. Dari bendahara? Kalau bendahara berbicara Nggak ada, lagi di mobil. kalau bendahara berbicara kayak tadi semua ya. Penagihan tanggal 5. Halo Kak Romondang. Halo Kak Stefani Sihombing. Dem, kau di mana? Lampu 8. Masih di mobil, OTW Medan. Boleh. Ada nih Rogan. Betul. Sampai mana? Nih masih udah lewat tol deh. Udah mau nyampe. Oke, teman-teman. Sejauh ini nggak ada gangguan ya? Sejauh ini nggak ada gangguan kan? Nggak ada, nggak. Mantap. Ya, aman. Tinggal dari supaya Ya, Pak. semangat lagi. Ya, nggak ada lah gangguannya. Zoom ini memang udah kita uji lah, udah aman Pak. Aman. Ini Zoom dari Perkantas itu ya? Enggak, ini Zoom yang kita beli sudah. Oh, kita beli? Oh, kita beli? Iya, beli 3 bulan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Oke. Lekapul. Lekapul. Dari mana kau Lekapul? Kok Perkantas Medan kau? Lekapul. Kau Baru belum tahu bergabung. gitu.